Sebanyak 29 warga Palestina tewas saat tengah menunggu bantuan kemanusiaan. Puluhan warga itu kehilangan nyawa dalam dua serangan terpisah yang dilakukan pasukan Israel pada Kamis 14 Maret 2024. Dikutip dari Reuters, insiden pertama, 8 orang tewas dalam serangan udara terhadap pusat distribusi bantuan di Camp Al-Nusairat di jalur Gaza Tengah. Kemudian sedikitnya ada 21 orang tewas dan lebih dari 150 lainnya terluka. Mereka tewas akibat tembakan serdadu Zionis ke arah kerumunan warga yang menunggu truk bantuan di bundaran Al-Kuwait Utara Gaza. Bahkan dalam sebuah klip yang beredar di media sosial, terdapat seorang pria Palestina yang membawa sekantong tepung yang berlumuran darah. Dilaporkan kantong tepung itu terkena darah seorang pemuda yang terbunuh dengan puluhan warga lainnya saat menunggu bantuan. Seiring dengan itu, dalam sebuah pernyataan, militer Israel membantah telah menyerang pusat-pusat bantuan. Bahkan pihak Zionis mengklaim bahwa laporan-laporan itu palsu. Houthi Yaman dikabarkan telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik baru-baru ini. Sebuah sumber di sana mengabarkan uji coba rudal hipersonik itu dilakukan angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi Houthi. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut berbahan bakar padat dan memiliki kecepatan tinggi saat diluncurkan. Rudal hipersonik ini memiliki kecepatan 8 Mach atau sekira 10.000 km per jam. Dengan kecepatan ini, rudal tersebut digadang-gadang bisa menjangkau Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil hanya dalam waktu 10 menit saja. Houthi juga mengklaim telah meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Diketahui rudal-rudal hipersonik itu bakal digunakan untuk melakukan serangan ke Laut Merah, Laut Makran, Teluk Eden, serta sejumlah posisi-posisi Israel. Uji coba rudal hipersonik itu dilakukan di tengah upaya negara Yaman untuk membantu rakyat Palestina di Gaza. Houthi berupaya untuk memblokade Laut Merah dan menghalangi kapal-kapal yang terafiliasi Israel. Dilaporkan pengembangan kemampuan rudal dan drone negara ini dalam kerangka uji coba yang dilakukan selama 3 bulan. Sebelumnya, pemimpin Ansarullah Yaman Sayyid Abdul Malik Al-Houthi mengumumkan Angkatan bersenjata Yaman akan terus mengembangkan kemampuan militer mereka. Kelompok militan Palestina Hamas mengumumkan 4 tuntutan dasar pada Israel melalui mediator Qatar dan Mesir. Seperti diketahui, saat ini Hamas dan Israel tengah bernegosiasi terkait rencana gencatan senjata untuk pertukaran sandera. Dikutip dari Tribun News, Hamas meminta Israel untuk menghentikan agresinya di jalur Gaza. Militan Palestina itu juga meminta agar Zionis mengizinkan masuknya bantuan bagi para warga. Kemudian Hamas juga menuntut agar Israel mengembalikan warga yang mengungsi ke tempat tinggal sebelumnya. Selain itu, Hamas juga mendesak agar Israel menarik pasukannya dari jalur Gaza. Hamas menjelaskan visi tersebut mencakup berkas pertukaran sandera di jalur Gaza dengan tahanan Palestina di penjara Israel. Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh pun mengonfirmasi adanya peluang untuk mencapai kesepakatan multi tahap mengenai pertukaran tahanan dan gencatan senjata. Seiring dengan adanya tuntutan itu, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan komentar. Pihaknya menyebut tuntutan Hamas itu tidak masuk akal. Namun mereka akan tetap membahas tanggapan Hamas serta isinya pada Dewan Perang dan Kabinet Politik dan Keamanan. Militan Hamas telah mengajukan proposal gencatan senjata pada para mediator dan Amerika Serikat. Proposal itu mencakup pembebasan sandera Israel dengan imbalan pembebasan para tahanan Palestina. Dikabarkan 100 orang di antara para tahanan itu sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup. Dikutip dari Reuters, Hamas menyatakan bahwa pembebasan awal warga Israel akan mencakup para wanita, anak-anak, lansia, dan sandera yang sakit. Namun pembebasan itu harus diiringi dengan pemulangan 700 hingga 1.000 tahanan Palestina. Rupanya, tuntutan itu justru dianggap tak realistis oleh kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, pada Februari lalu, Hamas menerima rancangan proposal terkait rencana gencatan senjata di Gaza.
Dalam proposal itu disebutkan adanya jeda pertempuran selama 40 hari dan pertukaran tahanan Palestina dengan sandera Israel. Namun diketahui Israel sendiri juga menolak rancangan proposal itu. Mereka beralasan tak akan mengakhiri perang sampai pihaknya berhasil menghancurkan Hamas. Militer Israel mengklaim bahwa pihaknya berencana memindahkan warga Palestina ke pulau kemanusiaan. Pihaknya akan memindahkan para pengungsi sebelum serangan ke Rafah. Diketahui sekira 1,4 juta orang berlindung di kota selatan. Mereka melarikan diri dari pertempuran antara Israel dan Hamas di wilayah utara dan tengah. Dikutip dari Tribun News, namun tak diketahui seperti apa wujud pulau kemanusiaan itu. Diberitakan sebelumnya, Israel telah mengeluarkan ultimatum pada Hamas terkait rencana mereka untuk menyerang Rafah saat bulan suci Ramadan. Ultimatum itu buntut tuntutan agar Hamas segera membebaskan sandera Israel yang tersisa. Batas waktu tersebut telah berlalu, namun Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menunjukkan bahwa tenggat waktu yang sebenarnya akan segera tercapai. Meski begitu, Israel sendiri belum mengungkap kapan serangan ke Rafah akan mereka lakukan. Begitu pula dengan rencana evakuasi yang sempat digaungkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.